Sebagai salah satu media televisi pertama di Bumi Batu Akal, Brau TV menyajikan beragam informasi, dinamika dan peristiwa yang terjadi. Beragam wanita, lensa pendidikan dan olahraga, Kilas Batu Akal membangun. Jendela wisata dan budaya. Bersyukurlah itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Selamat datang dalam rangkaian berita daerah. Sesaat lagi kita saksikan berita daerah Kabupaten Brau. Brau TV, media inspirasi Kota Sanggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Brau Televisi. Pemirsa, kembali kami hadir dalam fokus berita daerah yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dan pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Brau akan menjadi laporan khas redaksi kami hari ini. Bersama saya Nur Sehan, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, inilah kilas Batu Akal membangun. Pemirsa, komposisi pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Brau kembali mengalami pergeseran. Bupati Brau Makmur HAPK kembali melantik 27 pejabat struktural di setingkat eselon 2, 3, dan 4. Pengambilan sumpah dan pelantikan yang digelar di Balai Mupakat, Tanjung Redep. Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Bupati Ahmad Rifai, Sekap Joni Marhansah, jajaran asisten dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Pejabat yang dilantik diantaranya Samsul Abidin, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten administrasi umum, bertukar jabatan dengan asisten pembangunan Suparno Kasim. Kabak Humas yang sebelumnya dijabat oleh M. Hendratno, digantikan oleh Haji Sarani, sedangkan M. Hendratno bergeser di bagian pemerintahan. Haji Tamrin yang sebelumnya kabak pemerintahan, kini menjabat sebagai kabak perekonomian. Sedangkan kabak perekonomian Mahdi Hasan menduduki posisi baru Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Brau eselon 2B, jabatan baru Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Brau eselon 2B. 3. Haji Tamrin Esos, jabatan lama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Brau eselon 3A, jabatan baru Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Brau eselon 3A. 4. F. Hendratno NH SSPB, jabatan lama Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Brau eselon 3A, jabatan baru Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Brau eselon 3A. 5. Syahrani SH, jabatan lama Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Brau eselon.
6. Dr. Mahdi Hasan, jabatan lama Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Eselon 3A, jabatan baru Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau Eselon 3A. 7. Dr. Amir Hamzah MM, jabatan lama Kepala Bidang Pelayanan Umum pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau Eselon 3B, jabatan baru Kepala Bidang Bina Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Berau Eselon 3B. 8. Haji Hendra Esos, jabatan lama Kepala Bidang Pengelolaan SDA pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau Eselon 3B, jabatan baru Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Eselon 3B. 9. Syamsuri Esos, jabatan lama Kepala Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau Eselon 3B, jabatan baru Kepala Bidang Pengelolaan SDA pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau Eselon 3B. 10. Dr. Syarifuddin, jabatan lama Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Eselon 3B, jabatan baru Kepala Bidang Penanaman Modal pada Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau Eselon 3B. 11. Haji M. Kadriasa, jabatan lama Kepala Bidang Bina Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Berau Eselon 3B, jabatan baru Kepala Bidang Pelayanan Umum pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau Eselon 3B. Penyusunan program pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau Eselon 4A, jabatan baru Kepala Bidang Pemerintahan Kampung dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau Eselon 3B. 13. Teti Yuliani sudah Oktober, jabatan lama Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau Eselon 4A, jabatan baru Kepala Seksi Data dan Statistik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau Eselon 4A. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Eselon 4A, jabatan baru Lurah Gunung Kabu, Kecamatan Gunung Kabu, Kabupaten Berau Eselon 4A. Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau Eselon 4A, jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau Eselon 4A. Keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau Eselon 4A, jabatan baru Kepala Subbagian Penyusunan Program pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau Eselon 4A. Kepala Subbagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Eselon 4A, jabatan baru Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau Eselon 4A. Pencegahan kebakaran pada Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran Kabupaten Berau Eselon 4A, jabatan baru Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau Eselon 4A. Eselon 4A, jabatan baru Kepala Subbagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Eselon 4A. Badan Camat Pulau Derawan Kabupaten Berau Eselon 4B, jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau Eselon 4A. Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, jabatan baru Kepala Seksi Penyihatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Eselon 4A. Rakyat Daerah Kabupaten Berau, jabatan baru Kepala Seksi Mitigasi Bencana Geologi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau Eselon 4A. Pelaksana pada Bagian Teknologi Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, jabatan baru Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Eselon 4A. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat menjadi pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan
atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali menerima langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian, bahwa saya akan mematuhi kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan menjalankan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya dengan penuh ikhlasan dan kejujuran, dan akan setia kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bupati Berau Makmur HAPK dalam arahannya menegaskan mutasi ini merupakan hal biasa dalam roda organisasi pemerintahan, di samping juga sebagai upaya penyegaran dalam tubuh organisasi. Setelah pelaksanaan pemilu disebutkannya Pemkab Berau juga akan mengalami penambahan kelembagaan organisasi dan juga akan kembali dilakukan pengisian pada jabatan struktural yang dibutuhkan. Makmur juga menekankan kepada pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Terlebih beberapa jabatan yang dipercayakan ini adalah posisi penting. Secara khusus, Bupati Makmur HAPK juga memberikan penekanan kepada tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mahdi Hasan. Kegiatan pengambilan sumpah atau janji, pelantikan dan yang dilaksanakan pada hari ini adalah dalam rangka mengisi struktur organisasi yang kosong ataupun dirasa perlu untuk dilakukan penyegaran tugas atau jabatan.
Sebagaimana telah kita dengarkan bersama atau pembacaan surat keputusan tadi bahwa bagian dari ketentuan yang berupa janji dilantik pada hari ini adalah melalui evaluasi terhadap berbagai indikator atau beberapa penilaian tentang kinerja. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan organisasi unit kerja perangkat daerah, bukan didasarkan atas kepentingan politik tertentu. Memang sekarang ini terlebih lagi setelah pemilu, fenomena hal tersebut sering saja menjadi persoalan yang menghangat. Namun khususnya kepada saudara-saudara para pejabat pegawai negeri sipil, agar saudara dapat tetap melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diamanatkan sebagai pegawai negeri sipil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya harapan saya kepada saudara-saudara yang baru dilantik benar-benar membawa harapan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya juga mengharapkan ada beberapa jabatan yang baru, contohnya adalah Badan Penanggulangan Bencana. Sandi Widi, Ramliansah, Hamid David, Berau Televisi melaporkan. Pemirsa, inilah Ragam Banuanta. Pemirsa, Bupati Berau Dr. Andes Haji Makmur HPKMM yang didampingi Ketua PWRI Kabupaten Berau Haji Busairi Minggu pagi menyambut kedatangan Ketua Persatuan Widaratama Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Dr. Jurnalis Ngayo MM serta tim evaluasi destinasi pariwisata Kalimantan Timur di Bandara Kalimarau. Minggu pagi dengan menggunakan maskapai Kalstar, Ketua PWRI Kalimantan Timur Dr. Jurnalis Gayoh beserta rombongan tiba di Bandara Kalimarau Kabupaten Berau. Ketua PWRI bersama rombongan disambut langsung oleh Bupati Berau Dr. Andes Haji Makmur HPKMM yang didampingi Ketua PWRI Kabupaten Berau Haji Busairi. Oh, enggak ada teman-teman lagi. Ini kan dosen kami juga Pak, baru bener. Dosen APD. Kembali ke meja petisi. Setelah penyambutan dari pesawat, Bupati Berau Dr. Andes Haji Makmur HPKMM yang didampingi Ketua PWRI Kabupaten Berau Haji Busairi serta anggota PWRI Berau dan rombongan langsung menuju ruang Blue Sky untuk menikmati jamuan sarapan pagi. Usai beristirahat sejenak dan menikmati sarapan pagi di ruang Blue Sky, Ketua PWRI Dr. Jurnalis Gayoh beserta rombongan berangkat menuju Hotel Cantika dengan menggunakan kendaraan roda 4. Eri Suparjan, Tim Liputan Berau TV. Bupati Berau Dr. Andes Haji Makmur HPKMM beserta istri didampingi Wakil Bupati Berau Insinyur Haji Ahmad Rifai MM beserta istri yang hadir dalam acara tersebut merasa senang yang dapat menjadi ajang silaturahmi bagi anggota PWRI ini. PWRI yang dulu merupakan abdi negara kini harus tetap menjadi pelayan masyarakat. Acara malam silaturahmi PWRI Provinsi Kalimantan Timur dan PWRI Kabupaten Berau dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Dr. Andes Haji Joni Marhansah MM, Asisten 1, Asisten 3, Asisten 4, serta segenap SKPD. Dalam acara ini turut hadir mantan Gubernur Kalimantan Timur selaku Ketua PPRI Kalimantan Timur Dr. Jurnalis Ngayoh MM dan tim evaluasi destinasi pariwisata Kalimantan Timur. Bupati Berau Dr. Andes Haji Makmur HPKMM menyampaikan dalam sambutannya, dalam acara yang berbahagia ini, peran kita masing-masing diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, bisa merajut kebersamaan antara PWRI Kabupaten Berau
dan pemerintah Kabupaten Berau agar dapat turut serta bekerja sama dalam menjalankan program pemerintah guna memajukan Kabupaten Berau ke depan. Saling memberikan informasi satu dengan yang lain, dan harapan kita juga saling menunjang antara satu dengan yang lain, memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Nah, tentunya ini suatu hal yang memerlukan suatu kebersamaan. Nilai pembangunan kita bisa kita lakukan dengan baik, program pembangunan kita bisa kita lakukan dengan baik. Modal dasar yang utama adalah bagaimana kita bersama-sama, bagaimana kita bersatu. Merajut kebersamaan ini sangatlah mahal bagi kita semua. Justru dalam kesempatan berbahagia ini, harapan kita melalui kegiatan pada malam yang berbahagia ini, tentunya peran kita masing-masing kita harapkan bisa sering memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dalam kesempatan yang berbahagia tersebut, Dr. Jurnalis Ngayoh selaku Ketua PWRI Kalimantan Timur menyampaikan, dari semua pengurus PWRI atau penduduk lansia di dunia, diperkirakan 1 miliar, kemudian untuk lansia di Indonesia berjumlah 20 juta. Dikarenakan jumlah pensiun per tahunnya semakin bertambah hingga mencapai 100 orang per tahun. Pengurus PWRI, ya, karena saat ini penduduk lansia di dunia itu diperkirakan berjumlah 1 miliar di dunia. Kemudian 1 miliar 20 juta diantaranya di Indonesia, ya. 2,3 juta. Ada pensiunan yang setiap tahunnya bertambah sebesar 100 sampai 150 orang. Pensiunan di Indonesia dari tahun 1945 sampai 2013 pertumbuhannya tinggi, tingkat kematiannya makin menurun. Jadi terus bertambah, matinya tidak jarang. Dalam acara malam silaturahmi PWRI Provinsi Kalimantan Timur dan PWRI Kabupaten Berau tersebut ditandai dengan penyerahan plakat dan batik Berau kepada Ketua PWRI Kalimantan Timur Dr. Jurnalis Ngayoh MM yang diserahkan langsung oleh Bupati Berau Dr. Andes Haji Makmur HAPK MM. Eri Suparjan, Tim Liputan Berau TV. Pemirsa, Bupati Berau Dr. Andes Haji Makmur HAPK MM memberikan perhatian serius terhadap pembinaan generasi muda melalui berbagai kegiatan. Bahkan setiap kegiatan yang digelar, orang nomor 1 di bumi Batiwakal ini selalu hadir. Seperti pengukuhan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Berau yang setiap tahun menggelar pengukuhan anggota baru. Acara pengukuhan anggota baru Persaudaraan Setia Hati Terate dihadiri oleh Bupati Berau Makmur HAPK, Wakil Bupati Ahmad Rifai, Ketua DPRD Sarifatul Sadiah, dan Dim 0902 Ahmad Hadi Al-Jupri, dan Yon Armet, Kapolres, serta perangkat pemerintahan hadir dalam acara yang digelar di Geraha Pemuda Tanjung Redep, Sabtu malam kemarin. Imron selaku Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Berau dalam sambutannya mengatakan bahwa jumlah peserta yang akan dikukuhkan adalah berjumlah 108 orang. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Berau serta Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah menyumbang dana dalam mendirikan Padepokan Setia Hati Terate. Jumlah para wisudawan pada malam hari ini yaitu berjumlah 108 calon siswa. Di kesempatan ini juga kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Bupati Berau yang telah kemarin melalui Dinas Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga telah menyumbang yaitu padepokan kami, yaitu kita wujudkan yaitu 2 tempat kamar mandi dan 1 gudang serta sekretariatan serta yaitu teras yang ada di depan itu. Dalam sambutannya, Bupati Berau Makmur HAPK memberikan apresiasi kepada peran PSHT Cabang Berau yang selama ini telah memberikan pembinaan dan bimbingan kepada generasi muda melalui kegiatan bela diri. Terlebih melalui kegiatan ini, para anggota PSHT telah membawa nama baik Kabupaten Berau dalam berbagai kejuaraan baik di tingkat regional hingga nasional dengan meraih juara. Tidak hanya menorehkan prestasi, namun dengan pembinaan kepada generasi muda melalui bela diri yang diterapkan PSHT juga memberikan nilai tambah pada peningkatan sumber daya manusia. Makmur menilai untuk di Kabupaten Berau bahkan di Kalimantan Timur, PSHT adalah yang terbaik pembinaannya. Untuk itu Bupati Berau Makmur HAPK berpesan agar apa yang telah dilakukan selama ini untuk terus ditingkatkan. Jumlah anggota PSHT yang terus bertambah setiap tahunnya adalah aset berharga yang harus dijaga dan dipertahankan. Sejak dibentuknya Setia Hati Terate yang melatih bela diri bagi generasi muda kita saat ini telah dapat menyumbangkan terutama di bidang atlet pancak silat dan telah membawa nama baik Kabupaten Berau dalam event-event
baik regional maupun nasional, bahkan internasional. Saya ucapkan terima kasih atas presentasi, terutama kepada Bapak Nur Ali yang selalu saya jumpai dan selalu ketemu. Tidak segan-segan beliau memberikan sesuatu apresiasi yang tinggi kepada Kabupaten Berau. Dan kalau dihitung-hitung di Kalimantan Timur, anggota Setia Hati Ternate adalah yang paling cukup bagus kemajuannya dan cukup bagus pembinaan. Ini yang menjadi harapan saya, terus dikembangkan semangat seperti itu untuk menanam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir setiap tahun kita masih sudah, dan tadi jumlahnya 3.000 lebih, dan terus dikembangkan. Kalau perlu lebih dari itu, saya bisa membayangkan ini merupakan aset yang berharga bagi masyarakat Kabupaten Berau. Nur Ali selaku Dewan Penasehat dalam membacakan sambutan Ketua Pusat Persaudaraan Setia Hati Ternate menegaskan bahwa agar dapat membuang semua sifat arogan, sombong, serta pamer di depan orang lain, karena sifat tersebut bukanlah sifat seorang pendekar yang berjiwa kesatria. Bersikaplah penuh kesederhanaan, serta terus berkarya untuk kebaikan sesama sehingga membuat masyarakat tentram dan terlindungi. Sandi Widi, Berau Televisi melaporkan. Pemirsa, pengurus Badan Amil Zakat Nasional bersama tim kesehatan Duafa Kota Samarinda melakukan kunjungan ke Basnas Kabupaten Berau. Kunjungan tersebut selain mempererat tali silaturahmi antar pengurus, juga studi banding terkait dengan beberapa program unggulan di masing-masing kota. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional bersama dengan tim kesehatan Duafa Kota Samarinda melakukan kunjungan ke Basnas Kabupaten Berau. Kunjungan tersebut selain untuk mempererat tali silaturahmi antar pengurus, juga studi banding terkait dengan beberapa program unggulan di masing-masing kota. Sekitar jam 12 siang, seluruh rombongan Badan Amil Zakat Kota Samarinda akhirnya tiba di kantor Basnas Kabupaten Berau. Kedatangan rombongan ini disambut hangat oleh Ketua Basnas Berau Haji Rajudin Abdurrahman beserta pengurus di halaman kantor. Sebanyak 21 pengurus Baskot Samarinda ini melakukan kunjungan di Berau selama 3 hari, yang dimanfaatkan untuk melihat dari dekat bagaimana sistem pengelolaan program yang berjalan di Basnas Berau, termasuk melakukan kunjungan silaturahmi di kediaman Putri Kesultanan Gunung Tabur. Ketua rombongan yang juga Ketua Basnas Kota Samarinda Dr. Andes Haji Asmuni Ali mengatakan, kunjungan yang dilaksanakan pihaknya ini adalah mengagendakan koordinasi dan konsultasi mengenai perkembangan pengelolaan Basnas. Kunjungan tersebut juga untuk mengetahui dan memahami program kerja kepengurusan, serta strategi perhimpunan zakat melalui berbagai kebijakan daerah dan pencapaian dalam memberdayakan perolehan zakat infak dan sedekah yang didistribusikan melalui berbagai bidang. Hal yang ada hubungan dengan pelaksanaan tugas Basnas Nasional Kabupaten Berau, karena kami mendengar dan melihat sendiri Kabupaten Berau merupakan Basnas yang ditunjuk oleh pusat sebagai pilot project untuk beberapa hal, antara lain tadi mengenai Simba dan beberapa kebijakan pemerintah daerah untuk intensifikasi pemungutan zakat, infak dan sedekah. Di tempat yang sama, Ketua Basnas Berau Haji Rajudin Abdurrahman mengucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan Baskot Samarinda yang telah tiba di Berau. Menurutnya, dari kunjungan ini pula diharapkan informasi yang diperoleh bisa menjadi perbandingan dan percontohan, sehingga nantinya Basnas Berau juga dapat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, akuntabel, serta terpercaya. Dari Basnas Kabupaten Berau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan ini. Ini merupakan mengembirakan bagi kami kunjungan ini, karena kita ingin sharing, menimba ilmu. Mungkin juga saya yakin di Kota Samarinda, Basnas Kota Samarinda itu banyak pengalaman karena kita itu kota yang sudah maju daripada kita. Tetapi dalam hal pengelolaan zakat, jadi kami juga nanti sharing, mungkin ada yang perlu kami timba dari beliau-beliau. Tanda terima kasih kami, dan kemudian sebagai bukti juga kami berkunjung di sini. Maka kami akan memberikan kenang-kenangan berupa panel atau plakat ya, yang lambangnya Garuda ini nasional. Latar belakangnya Samarinda. Nah, ini yang menjadi ciri khas. Ya, ciri khas. Oleh karena itu kami abadikan dalam
simpul atau mana. Seperti ini kami serahkan kepada ketua. Terima kasih Pak. Lihat sini Pak. Sekali Pak. Kegiatan kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di ruang rapat Basnas Kabupaten Berau. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pengurus memperkenalkan nama dan tugas di masing-masing wilayahnya. Selain itu juga dipaparkan beberapa program pemberdayaan masyarakat serta program unggulan yang selama ini dikelola oleh Basnas Berau maupun Basnas Kota Samarinda. Tim Liputan Hamid David, Berau Televisi, melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau kembali menggelar seminar tentang bahaya rokok bagi pelajar. Kegiatan seminar ini juga merupakan rangkaian dari peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-50. Ratusan pelajar dari berbagai sekolah tingkat SMA dan SMK di Berau mengikuti seminar kesehatan tentang bahaya merokok. Kegiatan seminar ini dilaksanakan di ruang rapat Sangalaki, Sekretariat Kabupaten Berau. Hadir dalam seminar tersebut antara lain Osi Kusuma Sari dari Pusat Intelijensi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan dokter spesialis paru Dr. Taufik dari Rumah Sakit Umum Abdul Rifai Tanjung Redep sebagai narasumber yang memaparkan bahaya dari merokok. Kadis Kesehatan Dr. Gigi Toto Hermanto melalui Kasih Promosi Kesehatan Idris mengatakan, seminar bahaya rokok untuk pelajar ini didasari dari hasil survei yang dilakukan di beberapa sekolah terhadap indikasi pelajar yang masih di bawah umur dan terpengaruh merokok. Harapannya melalui seminar tersebut generasi penerus sadar akan bahaya rokok sehingga bisa diantisipasi. Dalam seminar ini juga diberikan informasi akan dampak dari bahaya merokok yang juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang kawasan sehat tanpa rokok. Seminar tentang bahaya merokok, khususnya bagi ratusan pelajar dari tingkat SMA dan SMK ini, juga diisi dengan tanya jawab antara narasumber dengan beberapa pelajar yang ingin mengetahui dengan jelas bagaimana bahaya perokok pasif dan aktif. Tim Liputan Hamid David, Berau Televisi, melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan oleh para penyelundup BBM untuk memperoleh keuntungan besar. Salah satunya dilakukan oleh R yang hendak menyelundupkan BBM ke Bulungan, Kalimantan Utara. Anggota Polsek Tanjung Redep 1 November 2014 Sabtu malam yang dipimpin oleh Kapolsek Tanjung Redep AKP S. Irianto berhasil menggagalkan penyelundupan bahan bakar minyak jenis bensin ke Bulungan, Kalimantan Utara. R yang hendak melakukan penyelundupan bahan bakar ini menggunakan mobil pick-up Grand Max dengan nomor polisi KT 8925MH tidak dapat berkutik ketika petugas melakukan pemeriksaan mobilnya di Jalan Murjani, Gang Rawa. Di dalam pemeriksaan ditemukan 72 jerigen bensin ukuran 20 liter yang sudah siap berangkat menuju Bulungan. Anggota yang langsung dipimpin Kapolsek Tanjung selanjutnya melakukan penyisiran di lokasi penangkapan di depan rumah penduduk. Ditemukan lagi 29 jerigen bensin serta jerigen kosong dan sebuah drum yang diduga untuk menampung bahan bakar minyak yang ditutup terpal. Atas temuan ini tersangka maupun barang bukti semuanya diamankan di Polsek Tanjung Redep. Menurut Kapolsek Tanjung Redep AKP S. Irianto, modus dari penyelundupan ini tergolong baru, yang mana bensin yang akan diselundupkan disimpan di dalam box ikan dan ditaburi bubuk kopi, dengan tujuan untuk mengelabui petugas sehingga bila anggota tidak jeli, penyelundupan ini tidak mudah untuk diungkap. Modus baru kelihatannya, di mana pada saat kita lakukan pemeriksaan, di atas mobil itu ditaburi oleh kopi. Itu tujuannya Pak? Tujuannya agar petugas yang ada di lapangan tidak mencium bau minyak. Di depan penyidik, R mengatakan bahwa bensin ini dibelinya dari para pengantri seharga Rp175.000 per jerigen dan dijualnya di Bulungan seharga Rp200.000 per jerigen. Ahmad DJ, Berau Televisi, melaporkan. Pemirsa, Polres Berau Sabtu malam melakukan operasi di tempat-tempat rawan seperti tempat hiburan malam yang ada di Tanjung Redep. Polres Berau Sabtu malam melakukan operasi di tempat-tempat rawan serta tempat hiburan malam yang ada di Tanjung Redep. Operasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal di Kabupaten Berau mempunyai sasaran melakukan pemeriksaan kartu tanda penduduk, senjata tajam, narkoba, minuman keras, serta bahan peledak. Dalam operasi malam minggu ini berhasil diamankan 5 orang warga yang tidak memiliki kartu tanda penduduk di Jalan Derawan dan tempat hiburan malam. Kelima orang ini selanjutnya dibawa ke Polres Berau untuk diperiksa lebih lanjut. Di depan polisi, kelima orang ini berjanji tidak mengulangi kesalahannya yang dituangkan dalam surat pernyataan.
Polres Berau belakangan ini sedang gencar melakukan operasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Berau. Ahmad DJ, Berau Televisi melaporkan. Pemirsa, tempat parkir barang bukti pelanggaran kendaraan roda 2 di Polres Berau sudah terlihat padat. Hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Berau. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, Satlantas Polres Berau Sabtu malam melakukan razia terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4. Razia yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Berau AKP Siswantoro menurunkan seluruh anggota Lantas dan Bintara serta polisi militer. Sedangkan sasaran dari razia ini melakukan pemeriksaan terhadap surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan yang sudah habis masa berlakunya, serta kelengkapan kendaraan. Selain daripada itu, razia ini juga bertujuan melakukan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal seperti pencurian kendaraan bermotor. Ya, sekalian kita untuk mengecek ke pelaku-pelaku curanmor. Kita lihat sendiri tadi ada mungkin salah satunya ada kendaraan yang bannya kecil, itu adalah salah satu. Kita bisa lihat sendiri dari ban kecil itu untuk supaya kendaraannya ringan, dan itu adalah mungkin ya indikasi ada niat untuk balapan. Di dalam razia ini diamankan pula puluhan kendaraan roda 2 yang melakukan pelanggaran. Untuk para pelanggar ini selain diberikan pengarahan oleh para petugas, juga diberikan sanksi berupa tilang. Ahmad DJ, Berau TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Sehan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Lajunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi diimbangi dengan iklim investasi yang meningkat. Kabupaten Berau terus berpacu membangun daerahnya. Melalui prasarana infrastruktur yang memadai, menjadikan Kabupaten Berau terus menuai pujian dan harapan. Berbagai peluang usaha masih terbuka luas. Dengan kotanya yang bersih dan tertata rapi, Kabupaten Berau juga dikelilingi 2 sungai yang terus mengalir pasang surut, menjadi salah satu urat nadi roda perekonomian masyarakat Berau masa lampau hingga sekarang. Masyarakatnya yang ramah dan santun menjadi ciri khas penduduk Kawatiwakal yang bersahaja. Jangan kotori dan nodai kota ini dengan tumpukan kriminalitas yang dapat membawa bencana bagi kita. Ayo barintak membangun Bumi Watiwakal, bumi Kabupaten Berau yang tercinta. Iklan ini dipersembahkan oleh Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Berau dan Berau TV, media inspirasi Kota Sanggam, serta RSPD 99,3 FM, media informasi dan hiburan Kota Sanggam.